Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari Mbak Nuna. Wow. Dan kisah ini sangat menarik tentang warung sate Marangi. Oh, sate Marangi. Enak sekali itu satenya. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap malamnya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Warung Sate Marangi, Pak Furkon. Pekalongan, sekitaran tahun 2005. Azan subuh telah berkumandang. Suara merdu milik Ustadz Firman memancar ke santoro pesantren membangunkan para santri dan juga warga yang tinggal di sekitar pondok. Ibadah sholat subuh pun tidak pernah sepi di masjid yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad, ayah dari Ustadz Firman, pemilik dan penerus generasi kedua pondok pesantren itu. Jika dihitung, pondok pesantren ini sudah berdiri sejak tahun 1965. Sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Ustadz Ahmad pun selesai. Banyak warga yang menyempatkan diri mengobrol dengan beliau sambil berjalan di sela perjalanan pulang ke rumah. Karakter seorang pemimpin yang ramah pun lekat dengan sosoknya. Masya Allah Ustadz, anak soleh seperti Ustadz Firman adalah anugerah ya Tat. Sudah ganteng, pinter, puji salah seorang warga yang bernama Parjo. Alhamdulillah, jangan terlalu dipuji-puji, tidak baik. Kata Nabi, kalau ada orang yang memuji kita, disunahkan untuk melempar pasir ke muka orang tersebut. Jawaban dari Ustadz Ahmad membuat muka Parjo seketika berubah masam. Selain itu, dia juga mengatupkan mulutnya sepanjang perjalanan pulang tanpa berani membukanya lagi. Setelah mereka berpisah dengan Ustadz Ahmad yang pulangnya ke area pondok, barulah salah satu temannya yang sesama tukang becak bernama Tarmin menegur. Kamu sih asal bicara saja di depan Ustadz Ahmad, kita itu tidak boleh sembarangan. Dia itu orang berilmu. Jadi yang keluar dari mulutnya sudah pasti sesuai dengan apa kata hadis dan kata Al-Quran, gerutunya. Loh, aku ya cuma muji anaknya tok. Apa salah? Dipuji kok malah gak mau. Sudah, belanya tidak mau disalahkan oleh temannya itu. Bukan yang gak mau, tapi itu namanya menurut apa kata agama. Misal agama melarang kita memuji kepada selain Allah, ya sudah, lakukan. Mosok gitu aja nggak paham. Tarmin berusaha meluruskan. Waduh, omonganmu iku loh, tukang becak gayane koyo Ustadz. Apa kamu sudah mikir? Mau ganti profesi jadi tukang ceramah aja? Parjo masih belum terima. Jo, tukang ceramah itu bukan profesi, tapi sebuah panggilan. Kalau memang dasarnya hatinya tidak terpanggil ya susah. Tapi kalau hatinya sudah klop, sudah yakin, insya Allah akan jadi. Biar bagaimanapun nanti jalannya yang dilalah ketemu. Gaya bicara Tarmin memang terkesan lebih berisi ketimbang teman sesama tukang becak lainnya di wilayah sini. Mungkin karena Tarmin lumayan sering ikut acara pengajian di masjid. Oh, tapi omonganmu ya pancen bener. Panggilan hati itu memang penting. Kalau belum kepanggil ya susah. Contohnya anak bungsu Ustadz Ahmad, kan gak mau jadi pengurus pondok toh. Dia malah asik jadi pebisnis ketimbang jadi ustadz. Gayane beda jauh sama kakaknya. Parjo pun pada akhirnya setuju dengan perkataan Tarmin. Lah ini, kalau dinasehati hanya masuk kuping kanan, keluar lagi lewat kuping kiri. Ya jadinya kayak kamu ini nih, Tarmin tanpa kesal. Loh maksudnya piye?
Kok malah nesu? Parjo kebingungan. Yo gimana nggak nesu? Kowe iki baru saja diomongin toh. Jadi orang itu jangan asal bicara. Apa-apa itu perlu dipikirkan dulu sebelum keluar dari mulut. Mending diem daripada ngomong tapi yang diomongin gak bermutu. Tarmin semakin kesal. Loh, aku muji kakaknya si Ustadz Firman gak boleh. Sekarang aku ngomongin kenyataan tentang adiknya si siapa itu namanya Farhan juga ndak boleh. Lah aku kudu piye? Parjo merasa serba salah. Kowe iku kudu mingkem. Ojo kakean cangkem. Nanti nek salah jatuhnya gibah, fitnah. Apa nggak bikin dosa? Rugi. Mending diem, wes, titik. Tarmin yang semakin kesal dengan tingkah Parjo pun berjalan cepat meninggalkan temannya itu. Memang benar apa yang dikatakan Parjo dan hal itu sudah menjadi rahasia umum. Kehidupan kakak beradik itu memang jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Yang satunya fokus pada agama dan mengabdikan diri di pondok pesantren, sedangkan satunya lagi memilih jalan seorang pengusaha, hobinya berpetualang dari satu kota ke kota lainnya, seolah tidak mau terikat dengan aturan pondok. Farhan, nama anak bungsu dari Ustadz Ahmad, berbeda dengan kakaknya Ustadz Firman. Farhan menempuh pendidikan di Kota Kembang dengan konsentrasi pada ilmu bisnis. Hobi dan ketertarikannya pada dunia bisnis telah membuatnya memilih jalannya sendiri. Dia seolah tidak mau diatur oleh abinya, padahal kenyataannya Farhan tetap hormat dan patuh pada ayahnya itu. Dia hanya memiliki pemikirannya sendiri dan ingin berdiri di kaki sendiri. Baginya, menebar manfaat alias berdakwah tidak harus menjadi pengajar di pondok pesantren saja, tapi bisa dilakukannya di luar sembari berpetualang. Seperti sore ini contohnya, Farhan sudah berada di Purwakarta. Dia dalam perjalanan bisnis bersama pegawainya. Ya, di usianya yang relatif muda, Farhan sudah memiliki 16 karyawan. Tapi untuk perjalanan bisnis ini, biasanya Farhan hanya membawa satu tim yang berisikan 8 orang. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya ketemu warung juga. Tanpa menunggu persetujuan rekan lainnya, Farhan membelokkan mobilnya ke kiri lalu memasuki halaman untuk memarkirkan mobilnya. Loh, iya ya, benar ini warung, celetuk Rido, salah satu pegawai kepercayaannya. Ya memang ini warung, dikira apaan? Musola? Orang jelas-jelas itu tulisannya segede gitu, kata Farhan seraya menggeleng-gelengkan kepala menertawai ucapan Rido yang terdengar lucu baginya. Setelah semua tim yang berjumlah 8 orang itu turun dari mobil, barulah mereka memandang takjub pada plang yang bertuliskan Sate Marangi Pak Furkon. Di jalan tadi kok gak kelihatan apa-apa ya? Kali ini suara Hanton yang keheranan. Dia salah satu pegawai Farhan yang bertugas membuat video atau foto produk. Lah iya, kan tadi aku bilang, kok bisa sih Farhan belok ke sini? Padahal dari jalan sama sekali nggak ada warung, cuma semak belukar timpal Rido. Ya, saya pikir juga gitu, aneh aja. Kelihatannya kayak kebun kosong. Tapi kenapa bos malah belok tadi? Dodi, salah satu pegawai paling junior, ikut memperkuat asumsi mereka tentang lokasi warung yang terbilang cukup tersembunyi karena tidak mudah dilihat. Loh, tapi sekarang sudah kelihatan kan? Tanya Farhan. Sudah, ya sudah. Kompak, para anggota tim yang dibawa Farhan menyahut secara bergantian. 2 orang pelayan laki-laki langsung berdiri dan berjalan mendekat. Mereka mempersiapkan buku catatan lalu menanyakan pesanan. Wah, sigap juga ya, puji Rido. Mas, kita mau pesan es teh manis 8, nasi putihnya 8, lauknya bebek goreng, sate marangi, dan ayam bakar. Farhan mulai memesan. Hampura Pak, maaf, kita hanya sedia sate marangi saja, ucap salah satu pelayan dengan mimik wajah sedikit malu. Oh, oke, nggak apa-apa, sate marangi saja. Minta 8 porsi ya, kata Farhan dengan nada sopan.
Setelah dua pelayan tadi pergi, datanglah dua orang lain, yakni sepasang suami istri yang merupakan pemilik rumah makan. Maaf ya nak, menu makanan di sini hanya sedikit. Permintaan maaf tulus itu datang dari ibu pemilik rumah makan. Usianya diperkirakan seusia uminya Farhan. Farhan sendiri jadi teringat akan ibunya ketika ia melihat penampilan si ibu pemilik rumah makan ini. Oh, tidak masalah kok bu, kita ini memang sudah kelaparan banget. Ditambah kami ini memang suka makan, jadi insya Allah doyan semua menu makanan. Farhan berusaha menampilkan senyum terbaiknya. Ibu dan bapak teh kaget karena sudah menunggu pembeli sejak pagi, tapi belum ada yang mampir. Jadi mas-mas inilah tamu pertama kami, ucap bapak pemilik rumah makan membuat Farhan terharu. Bagaimana tidak, sejak pagi hingga sore hari, rumah makannya baru ada yang beli. Mereka pastinya orang-orang sabar dan tahan ujian, pikir Farhan. Maaf lagi ya nak, kalau ibu jadi banyak bertanya. Ibu sebenarnya ingin tahu bagaimana kalian bisa mampir ke sini. Maksud ibu, biasanya orang akan kesusahan melihat keberadaan warung sate kami. Kebanyakan hanya bisa melihat warung sate di seberang sana. Itu yang ramai. Ibu warung menunjuk keluar ke arah jalanan. Di seberang sana memang terdapat satu warung sate Marangi yang ramainya luar biasa. Antrian mobilnya pun terlihat mengular saking penuhnya area parkir. Tuh kan, apa benar kataku? Dari jalan raya tadi warung ini memang tidak kelihatan sama sekali. Rido mengkonfirmasi perkataan ibu si pemilik warung. Ya benar, orang saya juga sempat mikir Mas Farhan mau ngajak makan di sana bukan karena ramenya ya. Tapi ini warung emang asli tersembunyi, ketutup semak belukar. Pokoknya kelihatannya cuma kebun kosong aja tadi. Giliran Anton lah yang ikut membenarkan. Farhan menatap ibu dan bapak pemilik rumah makan. Dua orang yang sudah cukup tua untuk dikatakan muda tapi juga belum bisa dikatakan renta. Walaupun wajah mereka terdapat gurat kesedihan, Farhan melihat aura keteduhan di sorot mata keduanya. Ibu, bapak, alhamdulillah saya bisa melihat rumah makan ini dengan sangat jelas, ucap Farhan masih diiringi seutas senyuman. Alhamdulillah, berarti nak Farhan ini anak baik, anak soleh. Ibadahnya pasti rajin, makanya tidak bisa ditutup penglihatannya. Kali ini bapak pemilik rumah makan yang tersenyum hangat. Wah, memang betul itu pak. Bos Farhan ini paling soleh di antara kita. Sholatnya selalu paling awal, ngajinya lancar, sedekahnya brutal. Dodi pun nimbrung dalam percakapan, sontak semuanya tertawa. Tidak terkecuali Farhan. Meskipun dia cenderung malu jika sudah dipuji-puji soal kesolehannya. Ya bagaimanapun dia anak ustadz yang terlanjur dicap melawan dan tidak mau menjadi pedakwah. Dia selalu merasa tidak pantas menyandang predikat soleh. Loh, ibu kok langsung tahu nama saya? Tanya Farhan. Ya itu tadi, anak yang ganteng dan gemuk ini manggilnya Bos Farhan. Jadi ibu ikut-ikutan. Gak apa-apa ya, ibu ikut panggil Nak Farhan saja. Tanya si ibu pemilik rumah makan dengan logat Sundanya. Gak apa-apa bu, Bos Farhan itu emang baik kok orangnya. Tapi jangan bilang saya gemuk dong bu. Saya ini cuma kelebihan lemak setengah kilo palingan juga bu. Dodi sedikit protes, namun dibarengi dengan tawa dan tetap tersenyum. Masya Allah, mimpi apa bapak semalam? Warung bapak didatangi orang-orang baik seperti kalian. Hatur nuhun ya, sudah mampir. Ini makanannya sudah datang. Sok atuh disantap. Bapak kasih bonus 2 porsi lagi satenya ya. Bapak pemilik rumah makan datang membantu 2 karyawannya menyiapkan makanan di atas meja. Waduh, asik dong nih. Dodi tampak kegirangan. Dikatain gendut gak mau, tapi dikasih bonus makanan mau. Itu suara Rido menyoraki Dodi yang jadi bahan candaan. Ramai-ramai semua pun jadi ikut tertawa. Selanjutnya, suasana makan berlangsung tenang karena adab Farhan dalam menyantap makanan memang mencerminkan asal-usulnya yang keturunan seorang ulama. Selesai makan,
Farhan yang masih kepikiran soal ucapan ibu warung tentang sepinya warung jualannya, tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat ibu warung dan juga suaminya terkejut. Maaf ya bu, ibu bilang tadi ibu nunggu pembeli dari pagi kan? Berarti warung ini buka sejak pagi ya bu? Tanya Farhan. Iya, jam 7 ibu sudah siap, jawab si ibu mantap. Oke. Nah, kita ini kan mau tinggal di kota Purwakarta ini selama 1 mingguan. Nanti selama di sini kita makan pagi, makan siang dan makan malam di sini saja, gimana bu? Apa boleh? Tanya Farhan dengan hati-hati. Alhamdulillah, atuh boleh nak. Ibu pemilik rumah makan langsung menjawab cepat, wajahnya terlihat sumringah. Ya boleh nak, boleh. Nanti tinggal divariasikan saja menunya ya. Bapak nanti yang belanja. Jadi masaknya khusus buat 8 orang. Menunya makan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu kan bisa. Siap, insya Allah bisa. Pak Furkon, si pemilik rumah makan terlihat sangat senang. Oke, kalau gitu besok pagi kita mulai kesini ya buat sarapan. Farhan mengkonfirmasi sekali lagi. Setelah semuanya selesai dan terjalin kesepakatan, rombongan Farhan pun pergi meninggalkan rumah makan sederhana itu menuju ke hotel bintang 3 yang ada di dekat-dekat situ. Masakannya enak banget, gila. Anton mulai membuka percakapan. Ya makanya kita booking buat 1 minggu ke depan. Ya hitung-hitung bagi-bagi rezeki. Kasihan warungnya sepi. Farhan fokus pada kemudi tapi tetap mengobrol santai dengan rekan-rekannya. Aneh ya, kayak di guna-guna di warung itu. Masa iya nggak kelihatan dari jalanan? Celetuk Dodi. Iya ya, kok nggak kepikiran ya kita? Bener juga kata si Dodi. Jangan-jangan emang didukunin warungnya, makanya nggak laku. Orang masakannya enak gitu kok. Satenya enak, sambelnya apalagi. Orang juga bersih banget. Rido pun antusias membahas asumsi Dodi. Farhan tidak menyahut. Tetapi di dalam hatinya, dia pun sebenarnya merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia memilih diam karena harus fokus pada jalanan di depan agar lekas sampai di hotel untuk beristirahat. Sesampainya di hotel, mereka pun memesan 4 kamar. Masing-masing kamar diisi oleh 2 orang. Farhan memilih kamar dengan kapasitas 2 ranjang sehingga mereka bisa tidur di kasur masing-masing. Sejak pertama masuk ke kamarnya, Farhan langsung memilih untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Di sela aktivitas mandi, dia mendengar suara orang bersiul. Tumben Rido bersenandung. Apa mungkin itu suara siulan Anton? Gumam Farhan dalam hati. Dirinya tentu merasa aneh, sebab dia sudah lama mengenal Rido dan sepengetahuannya Rido tidak bisa bersiul. Berbeda dengan Anton yang memang hobi bermain serta memelihara burung. Selesai mandi, Farhan langsung mendapati keadaan kamarnya yang sepi. Tidak hanya itu, tirai penutup jendela pun dibiarkan dalam keadaan terbuka, memperlihatkan kondisi di luar yang sudah mulai gelap. Saat Farhan berhasil menutup tirai itu, sesosok bayangan muncul mengejutkan dirinya. Farhan melihat seseorang berdiri seolah bersembunyi di belakang tirai yang ia tutup. Meskipun hanya sekilas, dia bisa menyimpulkan kalau yang tadi muncul adalah seorang wanita berambut panjang. Matanya sibuk mengamati, tapi tidak ada apa-apa di balik tirai itu. Farhan pun langsung mengucap syukur setelah sejak tadi tak henti membaca ayat kursi. Tidak lama, teman-temannya datang ke kamarnya bermaksud mengajaknya sholat berjamaah di masjid terdekat. Dok, kamu keluar kamar dari kapan? Kok aku nggak dengar kamu pergi atau buka pintu? Tanya Farhan penuh selidik, namun nada bicaranya dibuat setenang mungkin agar teman-temannya tidak ketakutan. Dari kamu masuk kamar mandi, habisnya aku kebelet jadi numpang di kamar si Anton. Rido pun menjawab pertanyaan Farhan. Jadi Anton sama sekali nggak ke kamar kita? Tanya Farhan lagi. Nggak tahu deh. Ton, kamu tadi ke kamar kita nggak pas aku numpang kencing? Nih si bos Farhan nanya, tanya Rido. Enggak, kan dikunci sama kamu, mana bisa masuk? Tanya aja nih sama Dodi. Kita dari tadi ngobrol berdua di kamar, nggak ada yang keluar dari kamar, jawab Anton. Sebenarnya ada apa sih, An? Ada kejadian apa di kamar? Tampaknya Rido sudah sangat peka dengan situasi yang nampak ganjil ini. Ada sedikit gangguan, tapi ya udahlah, gak usah terlalu dipikirin, kata Farhan yang masih bersikap tenang.
Malam pun cepat berganti pagi. Kedelapan anak muda itu kembali meluncur dengan mobil ke rumah makan sate Marangi Pak Furkon. Mobil Farhan sudah terparkir, mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam. Wih, wangi banget. Jadi lapar. Kompak mereka saling berkomentar mengenai masakan yang memang diracik oleh tangan-tangan terampil. Wah, bau masakannya sih kayaknya kesukaan Farhan nih, semur jengkol. Rido sudah bisa menebak dari aroma masakan. Dia juga hafal makanan kesukaan Farhan sebab dari semua teman Rido adalah yang paling dekat dengannya. Mereka pun antusias dan langsung lahap menyantap makanan. Selesai makan, seperti biasa, Pak Furkon dan istrinya mengajak Farhan dan yang lainnya mengobrol. Dari informasi yang didapat, rumah makan milik mereka sudah 2 bulan ini selalu sepi. 10 hari terakhir bahkan tidak ada yang datang sama sekali. Jadi, dari mana ibu bisa memberikan gaji kedua karyawan ini? Tanya Rido penasaran. Yaitu, anak-anak punya ide jualan keliling. Alhamdulillah, punya karyawan kreatif pisan. Jadi sama ibu didiskon separuh harga makanannya, biar laku. Jadi sebisa mungkin ada pemasukan. Si ibu pemilik rumah makan mencoba menjelaskan. Oh, pantesan makanan di sini enak-enak semua. Bahan-bahannya juga fresh ya bu. Orang setiap harinya dijual keliling biar habis. Rido menanggapi. Iya, alhamdulillah. Bapak sama ibu sudah usaha dari masih muda, dari dulu. Kalau jualan nggak pernah makanan sisa kemarin dijual lagi. Kalau nggak habis lebih baik disedekahkan. Kumaha atuh. Bapak makasihan sama yang beli. Mereka kan bayar pakai uang. Masa iya dikasih makanan sisa? Semua yang mendengar penuturan Pak Furkon dan istrinya pasti bisa menilai kalau mereka adalah orang-orang yang baik. Maaf Pak, Bu. Sebenarnya saya penasaran. Kenapa ya teman-teman saya kemarin tuh kok tidak ada yang bisa melihat rumah makan ini? Semua serempak bilang kalau lokasi ini cuma kelihatan seperti kebun kosong. Farhan di sini mulai memberanikan diri membahas tentang isu perdukunan yang sempat dilempar oleh teman-temannya. Pak Furkon dan istrinya tampak saling pandang sebelum menjawab. Si bapak pemilik rumah makan mengambil nafas lalu menghembuskannya perlahan. Sebenarnya bapak nggak mau suuzon sama orang, tapi nyatanya kejadian ini sudah sering menimpa calon pembeli. Bahkan para langganan bapak pun sama. Mereka kan sudah hafal lokasi sini karena memang sudah sering makan. Tapi pas nyampe depan jalan nggak kelihatan. Pada bilang kalau warungnya menghilang. Bahkan ada juga yang bilang kalau warungnya jadi kuburan. Semua yang hadir tampak tegang mendengar cerita dari Pak Furkon. Bapak mah taunya juga dari orang-orang yang cerita itu, tukang ojek di pangkalan ujung sana. Biasanya sering ditanyain sama calon pembeli. Katanya, Pak, kok warung di situ udah nggak ada ya? Mereka nanya kayak gitu ke tukang ojek. Nah bingung si tukang ojeknya juga. Karena warung sate bapak tuh masih berdiri kokoh. Pelangnya juga besar sekali dipajang di depan. Kenang Pak Furkon dengan raut wajah sedih. Mohon maaf nih ya Pak, Bu. Apa bapak dan ibu nggak curiga kalau warung sate ini diguna-guna sama orang? Rido bicara dengan nada pelan. Tampak sekali dia berhati-hati, khawatir pertanyaannya tidak tepat. Tapi apa boleh buat, dia sudah penasaran sejak kemarin. Bukannya bapak tidak curiga nak, tapi bapak hanya bisa pasrah. Kalaupun benar, biar Allah saja yang balas. Bapak mah gak bisa ngapa-ngapain, paling hanya bisa berdoa, memohon pertolongan Allah. Tiap hari bapak panjatkan doa, gak pernah putus ari doa mana. Kembali raut wajah penuh kesedihan yang ditampilkan Pak Furkon berhasil membuat Farhan dan teman-temannya merasa iba. Bapak gak ada niatan buat cari pertolongan lewat orang pinter Pak? Tanya Anton. Bapak nggak tahu soal yang gaib-gaib begitu nak. Seumur hidup bapak tidak mengenal yang namanya dukun. Orang tua bapak itu turun-temurun pedagang, tapi nggak ada yang pakai penglaris apapun, apalagi sampai ngedukunin warung orang lain. Naujubillah, jangan sampai bapak jadi orang yang seperti itu, dosa. Takut masuk neraka bapak mah. Lagi-lagi pola pikir Pak Furkon sanggup membuat Farhan tercengang. Bagaimana gigihnya kedua orang tua ini dalam membangun usaha tanpa melibatkan hal-hal yang diharamkan oleh agama.
Ya, mereka hanya mengandalkan skill memasak yang tidak diragukan lagi, ditambah kesabaran dan ketakwaan seorang hamba kepada takdir Tuhannya murni tanpa campur tangan orang dalam, koneksi ataupun bantuan jin. Diam-diam, Farhan banyak mengambil pelajaran berharga dari mereka. Dia sendiri memang seorang pengusaha, bisnisnya mungkin baru merintis, akan tetapi dia merasa perlu banyak persiapan karena di depan nanti kita tidak tahu ada rintangan apa yang sedang menunggu, karena dunia usaha memang akrab dengan yang namanya persaingan. Berarti Allah telah mendengar doa Bapak selama ini. Makanya dikirimkan bos Farhan ke sini, Pak. Ucap Dodi seolah dia tahu apa isi pikiran Farhan. Sejak tadi, Farhan memang sudah berpikir akan membantu Pak Furkon dan juga istrinya. Maksudnya gimana sih, Di? Tanya Anton. Semua orang-orang yang ada di sana ikut bertanya-tanya dalam hati, tak terkecuali Farhan sendiri. Kan bos Farhan keluaran pesantren, ya pastinya sedikit banyak paham ilmu agama. Dodi hanya bisa cengar-cengir karena salah tingkah. Tidak menyangka ucapannya menimbulkan keterkejutan sebegitu besar, membuat semua orang memandang serius ke arah dirinya. Farhan menunduk sebentar, lalu mengambil nafas untuk menjernihkan pikiran. Saya memang ada niatan untuk membantu ibu dan bapak. Selama saya dan teman-teman bekerja di kota ini, kami akan sering mampir untuk ngobrol sama Bapak dan Ibu. Insya Allah semua permasalahan ada jalan keluarnya, Pak, Bu. Tinggal kitanya mau bersabar atau tidak. Dan saya kira Bapak dan Ibu juga termasuk orang-orang pilihan. Bukankah Allah tidak akan memberi cobaan kepada hamba-hambanya di luar batas kemampuannya, Pak, Bu? Semua orang kompak mengangguk-anggukkan kepala sebagai persetujuan atas apa yang diucapkan Farhan. Dan Farhan pun akhirnya pamit setelah berjanji akan kembali untuk makan siang. Pada saat jam makan siang, memang mereka kembali, bahkan Farhan berinisiatif melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di rumah makan itu. Selesai sholat, Farhan memimpin zikir panjang. Pukul 14.30, rombongan Farhan pamit untuk kembali bekerja. Mereka pun kembali setelah sholat isya untuk makan malam. Suasana malam hari rupanya sangat berbeda. Kondisi rumah makan ini tertutup kabut tebal, padahal di sini bukanlah daerah pegunungan. Hawa mencekam pun menyelimuti halaman parkir hingga ke dalam ruangan. Keadaan itu berhasil membuat sebagian orang merasa ngeri, seolah terancam keselamatannya. Assalamualaikum, Pak, Bu. Di depan sepi sekali, tidak ada pelayan yang biasa menyambut mereka. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah dapur. Farhan bergegas ke sana disusul yang lainnya. Ternyata Pak Furkon dan istrinya sedang membantu salah seorang karyawannya yang kesurupan. Maaf nak, Bapak nggak dengar suara mobil kalian. Dari tadi Bapak di sini sama Ibu, ucap Pak Furkon. Ya Allah, kenapa ini Pak? Ayo kita gotong ke depan. Farhan mengajak teman-temannya untuk membantu. Ya sok silakan. Bapak tadi juga sudah coba angkat berdua sama si Ujang, tapi nggak kuat. Pak Furkon pun bergeser memberi ruang untuk Farhan mengevakuasi karyawannya yang tidak sadarkan diri. Setelah dipindahkan, lalu mereka ramai-ramai membacakan ayat-ayat suci. Segelas air juga disiapkan untuk dicipratkan ke wajah. Benar saja, 3 kali cipratan air, karyawan laki-laki itu pun akhirnya tersadar. Alhamdulillah, luapan kegembiraan langsung terpancar dari wajah-wajah tua itu. Kasihan sekali, mereka sedari tadi berjibaku menolong karyawannya sekuat tenaga. Pak, sudah dipastikan ada orang yang mengirim sesuatu yang jahat ke rumah makan Bapak. Kemungkinan mereka memakai metode tanam buhul atau jimat. Biasanya efek jahatnya tidak butuh waktu lama. Warung akan sepi. Tidak hanya itu, pemiliknya bisa saja ikut terkena imbasnya. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Ya, meskipun yang dikatakan Farhan terkesan mengerikan, nyatanya kekuatan hitam itu memanglah jahat. Alhamdulillahnya Bapak dan Ibu kuat. Bentengnya dari doa dan sholat, insya Allah sedekahnya juga lancar. Jadi sampai detik ini warung ini masih berdiri kokoh dan Bapak maupun Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat. Lanjut Farhan. Besok
Kita cari dan gali setiap sudut untuk mencari jimat yang ditanam itu. Dan untuk malam ini kita bacakan surah Al-Baqarah, satu surat utuh, jangan terpotong, harus selesai. Tidak peduli gangguan apapun nanti yang akan kita hadapi, kata Farhan memberikan instruksi. Semuanya bergiliran mengambil air wudhu, lalu bersiap membuka Al-Quran yang selalu Farhan bawa sebanyak 3 buah. Satu Al-Quran dibaca oleh 3 orang, sisanya membaca ayat kursi dan surah-surah pendek. Gangguan yang dikatakan Farhan ternyata betul terjadi. Di tengah kondisi khusyuk membaca Al-Quran, mendadak sebuah piring terjatuh dari meja membuat kaget seisi ruangan. Prang! Gangguan pertama masih bisa mereka atasi, namun kedua kalinya berhasil membuat mereka berhenti sejenak karena jantung mereka nyaris melompat. Prang! Prang! Bukan cuma satu piring, tapi beberapa kali piring di sana terbang seolah ada yang melempar. Beruntung, piring-piring itu tidak mencederai Farhan dan juga teman-temannya, tapi tetap saja terasa sekali aura mengintimidasi dari makhluk-makhluk astral itu. Lanjutkan, bismillah, perintah Farhan kepada semua teman-temannya. Hingga selesai mengaji, tidak ada lagi gangguan. Mereka pun berhasil membaca satu surah utuh, yaitu surat Al-Baqarah yang dipercaya bisa mengusir jin pengganggu. PR mereka adalah besok, ya, mencari jimat atau benda apapun yang menjadi media atau alat penghubung antara si dukun dan rumah makan ini. Sebelum pergi, Pak Furkon menutup dan mengunci warung. Baru kali ini Bapak tutup warung sampai malam. Biasanya jam 4 sore sudah tutup, soalnya nggak ada yang beli. Makanya itu, tadi anak-anak sempat ketakutan. Katanya sepi banget ya Pak di jalan, kayak nggak ada mobil atau motor yang lewat, tutur Pak Furkon. Nah, betul itu Pak. Kalau kita takut, setan itu akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Kuncinya kita harus berani lawan kekuatan jahat dengan ayat-ayat Allah dan juga doa. Farhan menepuk pundak 2 karyawan laki-laki itu, berusaha menyemangati mereka. Setelah mempersilahkan Pak Furkon, istrinya dan 2 karyawannya pulang, barulah rombongan Farhan memasuki mobil. Saat baru menutup pintu, sebuah goncangan membuat seisi mobil panik. Astagfirullah, apa-apaan ini Han? Rido pun bertanya-tanya. Wah, ada yang gak terima nih. Woi, keluar kau setan. Anton nampak murka. La haula wala quwata illa billah. Dodi yang lainnya memilih membaca zikir sebisanya. Sementara Farhan melihat sesuatu yang mengerikan di tengah usahanya merapal ayat kursi dan 3 surah. Dari kursi kemudi, dia berhadapan langsung dengan sosok hitam tinggi berdiri menghadangnya. Tidak jelas apakah jenis makhluk itu, tapi Farhan seperti dejavu. Dia pernah melihatnya di balik tirai di kamar hotel. Setelah berhasil menguasai keadaan, Farhan pun menyalakan mesin mobil. Sosok hitam tadi juga sudah raib ditelan kabut misterius yang terus mengelilingi area rumah makan Sate Marangi milik Pak Furkon. Keesokan harinya, mereka mencari jimat itu bersama-sama. Di halaman depan, di bagian belakang, semua tanah digali, tapi tidak ada yang berhasil menemukan petunjuk apapun. Farhan pun akhirnya menemukan kebuntuan. Dia kehabisan akal karena apa yang dicarinya tidak ketemu. Susah payah dia berpikir. Akhirnya ibu pemilik rumah makan pun datang untuk menghiburnya. Nah Farhan, ini diminum dulu kopinya. Ibu khawatir lihat Nak Farhan sejak tadi duduk di sini sendirian, sementara yang lain mah kumpul di depan. Seketika Farhan pun teringat akan uminya di kampung halaman. Terima kasih ya Bu, ucap Farhan lembut. Meskipun belum berhasil, Farhan tetap tidak menyerah. Dia berjanji akan kembali untuk membantu Pak Furkon. Aktivitas kerja pun kembali berjalan, tapi Farhan tidak dapat berkonsentrasi. Dia terus saja terbayang-bayang sosok mengerikan yang menghadang dirinya semalam. Farhan memang belum cerita pada siapapun, tapi dia sudah memiliki ide untuk memecahkan masalah ini. Dia pun mengajak temannya pulang ke kampung halaman. Bagaimanapun, Farhan tidak bisa meninggalkan teman-temannya sendirian. Dia merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatan mereka semua. Maka, diajaklah semua anggota timnya ke Pekalongan. Sebelumnya, mereka juga sudah pamit pada Pak Furkon serta mengatakan akan kembali lagi dalam 2 hari.
Di pondok pesantren asuhan abinya, Ustadz Ahmad, Farhan disambut penuh sukacita, terlebih oleh uminya yang sudah menahan rindu sekian purnama. Berasa dikejar waktu, Farhan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saat selesai ibadah sholat subuh berjamaah, dia pun langsung menghadap abinya. Hal itu memancing rasa penasaran warga. Mereka berbisik, seolah penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh dua orang bapak dan anak itu. Mungkin dia menyesal dan ingin kembali ke pondok. Ya, belum tentu. Memangnya si Farhan ngapain kok sampai dia menyesal? Dia itu kuliah di Bandung, sama-sama menuntut ilmu. Lagian, itu kan urusan pribadi keluarga Ustadz Ahmad. Jangan sok tahu kamu. Ya, begitulah selentingan beberapa warga. Bukan hal baru kalau hubungan Farhan dengan Ustadz Ahmad selalu menjadi bahan omongan. Jadi begitu komentar singkat Ustadz Ahmad setelah mendengar curhatan anak bungsunya. Farhan sudah jujur dengan masalah yang tengah dihadapinya. Di situ juga ada kakak kandungnya turut menjadi pendengar yang baik. Abi bangga sama kamu. Abi sangat bersyukur dianugerahi anak-anak seperti kalian berdua. Sudah saatnya Abi lepaskan kalian di jalan masing-masing. Jalan yang telah Allah pilih untuk medan dakwah kalian. Ustadz Ahmad memandangi kedua anaknya penuh kasih sayang. Farhan, ini baru permulaan. Ustadz Ahmad menepuk pundak Farhan. Dan Firman, teruskan apa yang sudah diamanahkan kepadamu. Menjaga amanah itu berat. Tapi yakinlah, Allah selalu bersama hamba-hambanya yang sabar. Giliran Firman yang mendapatkan wejangan. Selama di pondok, Farhan diberi arahan oleh Ustadz Ahmad. Beliau juga mendatangkan temannya yang dianggap ilmunya lebih tinggi. Beliau adalah Ustadz Umar. Ustadz Umar juga seorang pimpinan pondok. Beliau rela hadir untuk membantu karena mereka sudah selayaknya saudara, sama-sama pernah menempuh pendidikan di Madinah. Banyak metode yang digunakan tukang sihir. Mereka bersekutu dengan jin, sehingga tipu muslihat yang dimainkan akan sulit kita baca dengan mata telanjang. Ustadz Umar menjadi pencetus solusi untuk masalah yang dihadapi Farhan dan juga teman-temannya. Silakan kalian catat, apa saja metode yang biasa mereka gunakan. Jika berhasil menemukan salah satunya, kalian sudah tahu harus berbuat apa. Nanti kita bahas satu persatu amalan untuk membuang kekuatan jahat itu. Tegas dan padat, tipikal penjelasan yang keluar dari mulut Ustadz Umar. Berbekal ilmu yang diberikan Ustadz Umar, Farhan dan rekan-rekannya lalu kembali ke Purwakarta. Mereka pamit dan tidak mau membuang-buang waktu. Farhan bertolak dari Pekalongan sejak dini hari. Sesampainya di daerah Purwakarta tepat pukul 5 pagi. Rombongannya pun langsung mencari masjid terdekat guna melaksanakan ibadah sholat subuh. Barulah setelah itu mereka lanjut ke lokasi rumah makan sate Marangi milik Pak Furkon. Keadaan masih sepi. Terlihat pemilik warung belum datang karena pintunya memang masih digembok. Farhan dan Rido yang sejak tadi membaca rangkuman ceramah dan petunjuk dari Ustadz Umar mulai mempraktekkan ilmu tersebut. Mereka menyisir halaman, berusaha mencari sesuatu. Apa yang dilakukan keduanya pun berhasil membuat teman-teman lainnya penasaran. Kalian nyariin apaan sih? Tanya Anton. Ini, kita baca metode nomor 5. Coba dong baca. Rido menyerahkan buku catatan itu kepada Anton. Anton pun lalu membacanya dengan teliti, lalu diikuti yang lainnya. Mereka pun akhirnya mengerti harus mencari apa. Wah, alhamdulillah. Ini nih, kayaknya ketemu nih, seru Dodi yang berada di samping rumah makan. Ah, bener nih, tanah kuburan ini, lihat aja, tanahnya beda sama tanah ini, komentar salah satu dari mereka. Tanah kuburan yang masih merah. Berarti mereka nyari kuburan baru, terus setiap harinya, ngerinya. Ilmu hitam apa nih? Astagfirullah, yang ini adalah suara Dodi. Ya, bener-bener ya. Jadi mereka nggak akan hidup tenang, sama aja bohong. Setiap hari harus keliling nyari orang meninggal buat diambil tanah kuburannya. Nauzubillah. Anton pun yang biasanya berani merasa bergidik ngeri melihat fakta mengerikan seperti ini. Dan mereka itu pintar menyebar tanah ini di tempat yang tidak pernah dibersihkan. Coba lihat area sini,
mustahil dijangkau sama karyawan Pak Furkon. Timpal Farhan yang tampak mulai menganalisa. Bukan pinter, tapi licik. Serga Rido yang tampak geram atas perbuatan orang-orang jahat itu. Semuanya pun sepakat untuk segera membersihkan tanah kuburan itu dari area warung sate milik Pak Furkon. Di saat bersamaan, Pak Furkon dan istrinya pun datang. Aduh, maaf ya nak, ibu baru sampai. Gak apa-apa bu, ucap Farhan sopan. Sudah 2 hari, bapak sama ibu buka warung sendirian saja. 2 karyawan bapak sudah berhenti. Takut katanya. Farhan sangat terkejut kala mendengar pernyataan dari Pak Furkon. Dalam hatinya, ia ikut merasakan kesedihan dan kesusahan 2 orang tua ini. Yang sabar ya Pak, Bu. Insya Allah semuanya akan kembali baik-baik saja. Sesuai janji Allah, akan ada kabar baik untuk orang-orang yang bersabar. Farhan menyediakan diri untuk setia membantu Pak Furkon dan istrinya. Setelah dijelaskan secara perlahan, duduk persoalan perihal tanah kuburan sebagai media pengiriman santet atau ilmu hitam, Pak Furkon dan istrinya pun sekarang paham. Alhamdulillah kalau sudah ketemu ya nak. Ibu gak tahu lagi harus berterima kasih pakai cara apa. Kalian bukan sembarangan pembeli, tapi kalian adalah pertolongan yang Allah kirim langsung untuk ibu dan bapak. Alhamdulillah ya Allah. Ibu pemilik warung itu tampak bersujud syukur. Selang beberapa hari sesudah pembersihan itu dilakukan Farhan dan teman-temannya, suasana rumah makan sate Maranggi milik Pak Furkon itu pun berubah drastis. Warung sate Maranggi milik Pak Furkon yang tadinya sangat sepi kini mulai dikunjungi para pelanggan. Ibu pemilik rumah makan sigap dengan merekrut 2 karyawan baru yang terbilang masih famili. Jadi tidak banyak penolakan saat diajak bekerja. Ya karena hitung-hitung ingin membantu dan merasa sudah mengenal. Menu andalan sate Maranggi pun kembali menjadi primadona, ditambah aneka variasi lauk membuat pembeli betah bolak-balik makan di sana. Sudah 1 bulan sejak Farhan berhasil mengusir kekuatan sihir kiriman itu, dan kini keadaan seolah berbalik. Rumah makan di seberang jalan yang juga berjualan sate Maranggi kini tampak sepi pengunjung. Sang pemilik juga dikabarkan sakit. Semakin hari kondisinya semakin memprihatinkan. Kabar terakhir bahkan sangat mengerikan. Pemilik warung sate di seberang sana terserang sakit gatal-gatal hingga kulitnya bernanah. Banyak luka yang membusuk membuat para pegawainya tidak kuat bekerja di sana lagi. Mungkin itu hukuman dari Allah, kata Rido setelah mereka selesai makan di warung sate Maranggi milik Pak Furkon. Itu adalah terakhir kalinya mereka makan di sana. Kita tidak tahu dan tidak boleh suzon. Biarkan takdir Allah yang bekerja. Tugas kita hanya menjalani peran masing-masing. Bismillah, kita balik ke Bandung. Oke, Farhan pun tetap menyimpan semua prasangkanya. Ya, dia sama seperti abinya, tidak ingin tahu dengan urusan orang, apalagi memfitnah yang bukan-bukan. Jikapun benar orang-orang jahat mengirim teluh itu berasal dari rumah makan di seberang sana, berarti azab Allah sudah bekerja. Percayalah, karma akan mencari sendiri jalannya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat menarik dan mengambil latar belakang di awal di Pekalongan dan kejadian di Purwakarta. Luar biasa Mbak Nuna, terima kasih, kisahnya sungguh sangat menarik. Dan warung sate Maranggi itu salah satu sate yang saya suka ya, karena dia tuh bumbunya tidak begitu basah, tidak seperti sate-sate yang lain, dan daging sapi pastinya itu yang bikin berbeda dan unik. Dan overall kisahnya keren banget, kisah tentang seorang perjuangan seorang pedagang yang mana tetap menghadapi seluruh cobaannya tapi dengan hati yang sabar. Ini keren banget nih. Keren banget kisahnya, dan banyak sekali hikmah ya yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya adalah ketabahan dari Pak Furkon ya selaku pemilik warung sate, walaupun dia sendiri pun tahu jika memang ada yang mengiriminya sesuatu yang jahat, tapi di sini dia tetap berdoa kepada Tuhan dan meyakini jika Tuhan akan mengirimkan bantuan ya. Yang mana bantuan itu ternyata didatangkan melalui seorang Farhan yang tanpa sengaja
makan di warung satenya. Wah, luar biasa, keren banget. Dan Mbak Nuna, ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang mau komentar atau punya pendapat lain tentang kisahnya barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat di setiap malamnya. Dan buat teman-teman yang mungkin ada kisah horor misteri ya, yang mungkin ada kisahnya diangkat dari pengalaman pribadi, dari kisah nyata, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan buat teman-teman bebas ya, lewat tulisan boleh, lewat voice note atau suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.